Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran bi jami'i mahamidihi kullihi ma'adilla minha wa ma'amuna. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin Al-Fatih lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratihil mustaqim wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ila yaumiddin. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna bi nuril fahm waftah alaina bi ma'rifatil ilmi wa sahhil akhlaqana bil hilmi waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Pertama-tama mari kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini baru saja kita beribadah, menunaikan kewajiban kita, mengungkapkan nilai-nilai keimanan kita di hadapan Allah. Dan alhamdulillah kita tergolong di antara hamba-hamba Allah yang bersama-sama berjamaah. Tentu ini membutuhkan rasa syukur serta sejarah tersendiri. Oleh karena itu, mari kita memaknai ini dengan ungkapan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Selanjutnya, saya ingin mengisyaratkan pada pengajian kita pada hari ini adalah terpaksa diadakan pada Rabu. Pada kesempatan lalu saya diminta hari Minggu pagi. Kebetulan sudah ada waktu saya Minggu pagi sudah puluhan tahun. Ya. Sudah lebih dari 10 tahun di Masjid Darussalam. Itu sudah 11 barangkali ya. 12. Bukan 2011, berarti sudah ya 13 tahun. 12 tahun sudah. Jadi saya tidak bisa kalau subuh itu. Jadi subuh ini hampir penuh semuanya. Kemudian maghrib juga hanya hari ini yang kebetulan kosong. Ya. Mulai dari kemarin Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, Senin seperti itu. Ada yang pengajian bulanan, ada yang pengajian mingguan, ada yang berdua minggu, jadi pas ketemu. Kebetulan ini hari ini adalah kosong. Rabu depan saya di masjid lain. Baik, itu dulu saya minta maaf kepada jamaah semuanya. Saya tidak bisa memenuhi seperti apa yang diinginkan oleh panitia kecuali hari ini. Baiklah, kita masuk kepada materi tentang fikih. Sasaran pembelajaran fikih saya ingatkan kembali adalah menyelamatkan perbuatan kita dari kesalahan, dari perbuatan dosa, dan menjadikan seluruh pergerakan kita, perbuatan kita dalam kehidupan sehari-hari berpahala. Nah, modal kita adalah pahala menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau perbuatan kita seluruhnya itu adalah dalam rangka ke Allah dan berpahala, tidak usah capek-capek atau lelah-lelah mengumpulkan amal saleh. Dengan sendirinya sudah beramal saleh kita, dan pada akhirnya kita menuju kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan banyak pahala, diampuni oleh Allah insyaallah, dan tempat kita pasti adalah di surga Firdaus. Ya. Surga Firdaus. Tidak ada lagi tempat yang diinginkan oleh manusia yang lebih tinggi daripada surga Firdaus. Kenapa? Karena para nabi di tempat itu. Para nabi di tempat itu.
orang-orang saleh, syuhada juga di tempat itu. Tidak ada lagi tempat. Dan itu kita berpeluang semuanya dengan catatan bahwa perbuatan kita sehari-hari ini harus sesuai dengan petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah pembelajaran fikih. Ya, itulah pembelajaran fikih. Baik. Kita sudah pelajari tentang taharah, tentang najis, cara membersihkannya. Kemudian hal-hal yang tergolong najis, air yang tergolong najis, yang terkena najis. Kemudian sumur dan terkena najis. Kemudian binatang-binatang yang tergolong najis, kotorannya, ya. Sudah semuanya kita kaji itu. Nah, sudah juga saya ingat bahwa apabila kita mau berwudu, maka tempat yang dipakai untuk air itu harus juga suci, yaitu bejana itu. Bejana seluruhnya boleh kecuali bejana dari emas dan perak. Ya. Lakum fil akhirah wa laysa lakum fid dunya. Bejana emas dan perak itu untuk kalian orang beriman di akhirat kelak, bukan di dunia ini. Di dunia ini ada fungsinya yang lain. Ya, ada fungsinya yang lain. Jadi sudah seperti itu. Apalagi bejana yang dari kulit binatang, ya, yang lebih besar dari kucing, tidak dimakan dagingnya, atau kulit makan binatang tidak disembeli, mati yang tidak disembeli, walaupun dimakan dagingnya kayak kambing dimakan, tapi kalau mati tidak disembeli, tabrak mobil dan seterusnya, itu tidak boleh dipakai karena dia jadi najis, menjadi tempat bejana. Tidak boleh dipakai kecuali kalau dikeringkan, disamak. Kecuali kalau disamak, itu dalam mazhab Imam Maliki dan dalam mazhab Imam Hambali. Dalam mazhab Imam Syafi'i dan dalam mazhab Imam Syafi'i dan Hambali, ya. Kemudian dalam mazhab Imam Maliki dan Hanafi itu tidak apa-apa kalau sudah disamak. Tapi mazhab Imam Syafi'i biar sudah disamak. Yang jelas kesimpulannya boleh dipakai kalau sudah disamak, ya. Sudah dikeringkan dengan proses tertentu. Ya. Seperti itu. Nah, itu tempat air. Nah, kita sudah tahu kalau tempat airnya sudah bersih juga, semuanya sekarang tinggal wudu kita. Untuk membenarkan tingkah laku kita, perbuatannya tinggal wudu. Nah, apa itu sendiri wudu? Wudu itu adalah, sudah pernah kita bahas, bahwa salah satu perbuatan yang kita kerjakan di mana status kita diangkat dari bersih menjadi suci. Status kita diangkat menjadi dari bersih menjadi suci. Setelah kita bersih seluruh pakaian, badan kita semuanya sudah bersih, sudah mandi, sudah, ya. Tapi kalau kita belum berwudu, ya, bukan mandi bukan mandi junub, tapi mandi biasa, mandi yang tanpa niat, mandi saja kan sudah bersih. Nah, kalau kita mau mengangkat status kita menjadi suci, maka kita harus berwudu. Jadi wudu adalah menghilangkan hadas kecil. Apa itu hadas kecil? Kejadian kecil yang pernah menimpa manusia, yaitu keluar sesuatu, ya, dari depan dan belakang, yaitu kencing atau buang air besar, maka dia statusnya itu status berhadas, walaupun dia sudah bersihkan. Walaupun dia sudah bersihkan, sudah bersih apa, mandi apa, dia cebok apa semuanya, masih tetap dia kotor. Kotornya adalah kotor hukmi, namanya hukum, bukan karena kotoran. Nah, kalau ada yang nempel di tubuhnya, itu berarti dia kotoran. Itu cara membersihkannya biar tidak ada niatnya. Asal dibersihkan begitu, dikasih air sudah bersih. Tetapi kalau kotoran, hukum, dia statusnya kotor karena pernah kejadian kentut atau buang air.
maka itu harus diangkat setelah dia bersihkan seluruhnya dengan berwudu. Itulah definisi daripada wudu. Nah, sekarang tinggal berwudu. Apa itu wudu? Dalam fikih Islam, wudu itu adalah salah satu prasyarat atau syarat prasalat, perbuatan prasalat, tetapi dia adalah syarat, bukan prasyarat ya. Prasalat tetapi adalah merupakan syarat. Jadi kalau orang salat, silakan salat, ada syaratnya. Apa syaratnya? Pertama, taharah. Anda suci dari hadas kecil dan hadas besar. Hadas kecil yang berupa kotoran ya, yang keluar dari tubuh, kejadian menimpa tubuh. Hadas besar yaitu kejadian besar pada seseorang, yaitu junub, haid, nifas, ya itulah hadas kejadian besar, harus dengan mandi. Nah, orang yang mau salat harus bebas, syaratnya adalah bebas dari hadas kecil dan hadas besar. Jadi wudu itu adalah syarat. Yang pertama tadi tahara. Apa syarat yang lainnya saya ingatkan lagi. Sebelum kita sholat, syaratnya adalah harus menghadap ke kiblat. Kapan kita menghadap ke kiblat? Ketika sholat atau sebelum salat? Mulai sebelum salat ya. Jadi syarat itu perbuatan dikerjakan sebelum mengerjakan sesuatu. Ya. Menghadap ke kiblat. Apalagi menutup aurat. Sebelum kita salat, apa yang kita kerjakan? Tutup auratmu dulu. Apakah menutup aurat adalah merupakan rukun salat? Tidak, bukan rukun salat. Wudu bukan rukun salat. Taharah bukan rukun salat. Rukun salat itu yang 13 menit Allahu Akbar diakhiri dengan salam. Itu rukun salat. Tapi ini syarat ini 4 ini harus dipenuhi. Menghadap ke kiblat. Ya, biar kita semuanya ini kalau menghadapnya salah tidak bisa juga. Jadi suci, menghadap ke kiblat, menutup aurat, berwudu. Sudah, berwudu. Nah, saya akan masuk, saya cuma mau mengingatkan kembali, sudah pernah kita kaji. Mengingatkan kembali bahwa wudu ini dalam pengertian para ulama terdiri dari beberapa perbuatan tertentu yang digariskan oleh Allah. Ya ayyuhalladzina amanu idza kuntum ilas salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu biruusikum. Ya, wamsahu biruusikum wa arjulakum ilal ka'baini, dan basuhlah juga ya. Wa arjulakum ilal ka'bain. Hai orang-orang yang beriman, jika kamu berdiri sholat, nah ini perbuatan prasolat, maka cucilah mukamu, cucilah tanganmu sampai siku, usaplah kepalamu, dan cucilah kakimu sampai mata kaki. Nah, ini dinamakan perbuatan berwudu. Ya. Kemudian kita akan lihat hadis Nabi juga mengatakan begitu. Ya. Bahwa kalau kalian berhadas, isa ahdasa ahadukum la yatatahharu hatta yatawadda. Kalau seseorang di antara kalian itu berhadas, dia tidak akan suci sampai kapanpun kecuali kalau dia berwudu. Biar kita pergi berenang di laut, 1 hari kita berenang di laut, tidak ada niat untuk berwudu di situ, tidak ada niat untuk mandi besar, ya, mandi besar, karena harus niat juga. Mandi biasa 1 hari tetap tidak suci. Tetapi tidak usah ke laut, ambil saja air 1 yang cukup untuk berwudu untuk 4 rukun itu, kemudian kita niatkan, sudah langsung suci. Tidak ada itu, ambil debu, kita tayamum, sudah langsung suci. Ya. Jadi itulah posisi wudu. Sekarang perbuatan wudu sudah kita tahu. Definisi wudu tidak usah kita definisikan, sudah tahu kita. Nah, sekarang kita masuk ke pembagiannya. Wudu itu
ada ya wajib-wajibnya, rukunnya, ada wajib-wajibnya, ada syarat-syaratnya, ada ya, ada apa lagi? Sunnah-sunnahnya. Yang pertama dulu, yang wajibnya tadi sudah saya sebutkan, terdapat di dalam Al-Quran, itu wajib hukumnya. Tidak berwudu seseorang kalau tidak dilakukan yang 4 ini atau salah satunya tertinggal, yaitu faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Kalau airnya cuma sedikit segini, usahakan kena itu semuanya 4. Ya. Muka, tangan sampai siku, kepala dan kaki, sahmi itu. Sahmi itu, ya. Sekarang ada wajibnya, ada rukunnya, ada wajibnya. Apa yang mana wajib? Wajib itu adalah perbuatan yang apabila ditinggal tercela. Ya, apabila ditinggal tercela, tapi tidak batal wudu. Apa itu? Baca basmalah. Awalnya itu wajib. Ketika mau wudu baca basmalah. Kalau ditinggal tercela, tetapi wudunya tetap sah. Apalagi adalah ini wajib dilakukan orang sebelum wudu. Kalau dia habis tidur malam, itu harus cuci tangan dulu baru berwudu. Ketika dia bangun, dia wajib hukumnya. Kalau tidak dilakukan tercela. Kenapa? Karena ada hadis Nabi yang mengatakan, ya, kalau habis tidur, bisa staiqaza ahdukum minan naum, falyaghsil yadah, hendaklah dia cuci tangannya. Ya, dia tidak tahu aina yabitu yadahu, ya. Dia tidak tahu di mana menginap tangannya itu semalam. Bisa saja dia gatal garu-garu pantatnya, atau yang dekat-dekat pantat dia garu dan seterusnya, ya. Dia gatal dan seterusnya, dia nginep. Makanya berdasarkan ini para ulama kata wajib hukumnya. Kalau tidur siang tidak wajib. Kan bisa juga kejadian itu. Iya, tapi hadisnya Nabi mengatakan menginap. Kamu tidak tahu di mana menginap. Kalau menginap itu harus ada malamnya. Para ulama, kalau menginap itu ada malamnya. Kalau kau tidur siang mulai dari pagi sampai sore, kemudian bangun tidak usah cuci tanganmu. Langsung saja wudu. Tapi kalau ini dicuci dulu tangan baru berwudu. Kenapa? Karena dia pernah nginap. Itu saking hati-hatinya untuk para ulama, ya. Baik. Apa lagi? Sudah 2. Syaratnya wudu. Ya, syaratnya wudu. Niat. Tidak masuk dalam rukun. Ya. Nah, begini. Ada ulama yang mengkategorikan niat itu juga masuk rukun. Siapa itu? Imam Syafi'i. Berarti Imam Syafi'i rukun wudu tidak 4 dong? Ya tidak. Kan tadi rukunnya wudu 4, ya. Muka, tangan sampai siku, usap kepala dan basuh kaki atau cuci kaki. 4. Imam Syafi'i mensyaratkan niat. Niat itu masuk dalam rukun. Kalau begitu Imam Syafi'i 5 dong. Iya. Ada lagi satu Imam Syafi'i, tertib. Kalau tidak tertib, tak balik-baliki, tidak rukun. Berarti 6 dong, ya. Nah, Imam Hanafi mengatakan tidak usah ditambah itu niat. Karena biar orang tidak berniat wudu, kalau mau salat pergi ke wudu, apa namanya itu? Bukankah niat itu namanya? Ini kan, bapak datang dari rumah, mau pergi salat. Wudu kak dulu deh. Sekarang kita tanya, untuk apa kita wudu? Untuk apa? Pasti mau ke salat. Iya, kata Imam Hanafi itu masuk akal juga. Tidak usah bilang saya mau berniat mau itu. Bahkan Imam Hanafi tidak perlu mengatakan usalli fardhu zuhri, arba'aka usalli fardha maghrib salah surakat, tidak perlu katanya. Karena kau pergi ke masjid mau kau salat apa? Mau kau salat. Niat itu perbuatan apa? Perbuatan hati. Kamu mau salat apa? Salat maghrib. Sudah niat gitu. Ya. Tapi Imam Syafi'i mengatakan ucapan mulut adalah bukti yang ada di dalam dada. Ucapan mulut membenarkan yang ada di dalam dada. Ya, ucapan mulut adalah
mendiktekan yang ada di dalam dada. Ya, lebih sempurna lagi. Ya, artinya begini, kalau ada orang salah-salah sedikit tentang masalah niat tidak apa-apa, Ji. Kenapa ya? Tidak apa-apa, Ji. Baik, sekarang niat menurut Imam Syafi'i rukun. Ya. Niat menurut Imam Maliki rukun. Niat menurut Imam Hambali juga rukun. Berarti Imam Hanafi saja yang tidak. Nah, tertib menurut Imam Syafi'i adalah rukun. Jadi berarti 6 ya. 6. Sekarang Imam Malik niat adalah rukun. Yang 4 tadi adalah rukun. Yang 4 tadi semuanya sepakat ulama. Karena ayat. Tidak ada yang boleh mengatakan kalau ayat itu yang keluar. Ulama dari manapun, setinggi manapun ilmunya, kalau ayat yang bilang, oh kita sepakat dulu dengan itu. Kecuali kalau tidak ada di dalam ayat. Tunggu dulu kita cari hadisnya masing-masing. Kalau dapat hadisnya ini, kalau dia hadisnya adalah sahih menurut dia, masuk ke rukun. Kalau menurut saya tidak sahih, kurang di sahih, lemah sedikit, dia tidak masukkan di rukun. Begitu anunya. Begitu masalahnya sebenarnya. Jadi sedikit sekali perbedaannya. Nah, Imam Malik mengatakan kalau yang namanya rukun wudu itu niat itu harus. Berarti 5 ini ya. Kemudian yang kedua adalah harus memastikan pencucian dan pengusapan itu terjadi. Harus memastikan. Karena Allah Subhanahu wa taala ketika mengatakan faghsilu wujuhakum wa aydiyakum wamsahu birusikum, itu tidak boleh setengah-setengah. Harus pasti terbasuh seluruhnya dan pasti masuk air seluruhnya. Tidak boleh bilang ada setengahnya tidak kena air. Itu ketat Imam Malik. Kalau begitu untuk memastikan itu pijit-pijit. Jadi pijit-pijit itu menjadi rukun di dalam manunya Imam Malik. Kalau ya, jadi ulama-ulama kita di Indonesia yang belajar di Maroko, di Aljazair, di Tunisia, itu kalau rukun wudunya itu ada pijit-pijitnya. Termasuk Ustaz Ali Hidayat ya, pernah belajar di Maroko kalau tidak salah. Itu kalau wudu harus dipijit-pijit. Bagaimana pijitnya? Dikasih air baru diginikan itu pijit-pijit. Ini. Kaki diurut-urut begitu. Nah, itu sebenarnya tidak ada ayat pijit-pijit, tapi pemahamannya bahwa yang dimaksud dengan cuci dan usaplah itu pastikan dan memastikan itu tidak bisa terjadi kalau tidak dipijit-pijit. Ya. Datang imam. Ya. Berapa tadi? Sudah 6 ya. Satu lagi dia tambahi. Tambah lagi Imam Malik bahwa tidak boleh diantarai antara perbuatan itu, antara satu perbuatan wudu dengan perbuatan lain. Sementara wudu bunyi HP-nya. Padahal dia sudah janji sama orang. Jam 8, jam sekian tepat saya hubungi kok. Wah, masih lama ini kalau saya tidak jawab gini. Ya, siapa tahu nanti dia tutup ki, ambil dulu, nak jawab ki. Baru lanjutkan ke mukanya. Sudah itu bunyi lagi HP-nya, ambil lagi. Nah jawab lagi. Baru lagi nak cuci tangannya. Sudah itu sebentar ada orang teriak di sana, tunggu Kak, ke sana, nanti di sana dia cuci kakinya. Ini namanya al-mualat. Imam Maliki mengatakan, ya, tidak boleh begitu. Harus sempurna. Maka jadi 7 rukunnya. Menjadi 7 dari 4 tadi menjadi 7 rukunnya. Nah, Imam Syafi'i juga 7. Kenapa Imam Syafi'i? Tadi nak tambahi tertib dan nak tambahi niat. Berarti 6 ini. Ya, tertib dan tambahi dengan ini 6. Imam Syafi'i cuma 6, bukan 7. Imam Ahmad jadi 7. Imam Ahmad 7. Yang 4 tadi dia tambahi tertib, dia tambahi niat. Berarti sama Imam Syafi'i. Nah, tambahi juga tadi al-mualat tadi bahwa dia harus tidak boleh diantarai. Kalau Imam Syafi'i boleh diantarai. Ternyata Imam Syafi'i mendapatkan pernah Nabi, itu hadis yang pernah Nabi sementara berwudu, kemudian tinggal kakinya yang belum dibasuh, orang teriak as-salatu jami'ah.
salat jami, di sana ada air, Nabi jalan ke sana, nanti di sana baru dicuci kakinya. Ada antaranya. Nah, Imam Syafi'i itu, ada kan kejadian pada zaman Nabi. Ada beberapa hadis ditemukan Imam Syafi'i, ternyata boleh. Kalau begitu saya tidak masukkan di rukun itu. Tidak ada yang mengantarai. Jadi rukunnya dia 6 kurang 1. Kurang 1. Kenapa? Karena ada hadis ditemukan. Sementara yang lain tidak ditemukan hadis itu. Jadi 7. Nah, begitu itu namanya perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Baik, ya. Jadi sekarang jelas berkenaan dengan tadi. Apalagi tadi sudah 7 ya. Kemudian ada lagi sunnah-sunnahnya. Ya, ada sunnah-sunnahnya daripada wudu itu. Apa yang menjadi sunnah? Satu, sikat gigi. Nabi tidak pernah berwudu kecuali bersikat gigi, tapi menggunakan siwak. Nabi pakai siwak. Nah sekarang kita kan ada sikat gigi. Sikat gigi kok di rumah pakai tongkol siwak. Supaya dapat sunnahnya. Ini banyak manfaatnya loh. Pertama, satu, setan lari. Yang kedua, obat untuk di dalam sini, kemudian obat untuk gusi. Yang ketiga, Allah sangat ridho orang menggunakan siwak. Banyak ya, banyak anehnya, manfaatnya. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak hanya mensiwak ketika dia berwudu, tetapi ketika dia mau salat pasti dia siwak lagi. Dan tidak hanya giginya yang disiwak, termasuk lidahnya juga. Dia siwak. Nah, dia termasuk lidahnya. Apalagi kalau mau pidato orang, para ulama mau pidato, mau cerdas cermat apa, supaya fasih lidahnya, siwak. Bismillah, Allahumma sholli ala Muhammad. Mengikuti Nabi. Oh, lebih lancar lagi. Mau pertandingan baca Quran nanti, siwak. Boleh. Jadi sama siwak dengan sikat gigi. Oh, tidak sama. Tidak sama. Kalau begitu bagaimana caranya? Pakai dua-duanya, Pak. Pakai. Ya. Nanti mudah-mudahan nanti ada yang bagi-bagi siwak ya. Semuanya dapat. Baik. Jadi siwak adalah sunnah daripada wudu itu sendiri. Ya. Terakhir adalah tertibnya satu gerakan wudu, satu perbuatan wudu itu tidak disyaratkan. Mau kanan dulu atau kiri dulu, para ulama tidak mau bicara. Terserah kau. Ya, tetapi biasanya Nabi kalau dilihat oleh sahabat, kanan dulu dia basuh, baru kiri. Kakinya dulu, tapi itu boleh. Boleh juga tidak, tetapi kalau mencontohi Nabi menjadi sunnah. Nah, alasannya para ulama, coba perhatikan ayatnya. Ya ayyuhalladzina amanu, idza kuntum ila sholati faghsilu wujuhakum. Ya. Wa aydiyakum ilal marafiq wansuru ru'usikum wa arjulakum. Hai orang-orang yang beriman, kalau kalian pergi sholat, basuhlah muka kalian dan kedua tangan kalian. Kalau dikatakan kedua tangan yang mana duluan? Kiri apa kanan? Tidak ada di situ. Kalau dikatakan bahwa tangan kanan dulu, baru tangan kiri, maka itu wajib hukumnya ditertibkan untuk satu anggota tubuh. Wa arjulakum, dan kedua kakimu. Kedua kaki bisa bersama-sama. Bisa bersama-sama. Kalau langsung lompat orang ke dalam sungai, Bismillahirrahmanirrahim. Tok, kan bersama-sama. Nah ini ada cerita, bukan anekdot ya. Jadi ada orang, diperhatikan ayat ini secara benar. Boleh enggak Pak Ustaz wudu ya sesuai dengan petunjuk ayat itu dikasih samai semuanya anunya. Dikasih samai. Jadi langsung lompat ke dalam air. Lompatnya nak kasih miring lagi badannya. Kalau lompat kakinya berarti kakinya duluan masuk ya. Ya. Enggak tahu lah lompat langsung masuk. Nah, saya berniat berwudu. Ya. Kemudian dia lompat keluar langsung satu selesai. Karena dia niatkan berwudu, lompat keluar sah salatnya, wudunya sah. Apa-apanya? Basuh mukamu ada mi. Basuh sikumu ada mi. Basuh kakimu ada mi.
tinggal usap kepalanya, keluar kena usap ke kepalanya. Tahu? Ah, ada juga dia kali begini, ini beda kali. Dia lompat masuk langsung berniat di dalam air, di dalam air. Nawaitul wudu. Baru kasih keluar tangannya satu. Kan namanya membasuh, definisinya itu di dalam kitab fikih, yang namanya membasuh atau mencuci, tempat yang dibasuh harus menetes setelah terkena semua air, harus menetes minimal 2 tetesan. Minimal 2 tetesan itu namanya dibasuh. Dan masuk ke dalam air, keluar tangannya. Menetes kita, sudah mina basuh. Keluar lagi tangannya satu. Nah, sudah. Baru keluar muncul kepalanya. Bisa bernapas. Sudah tahu kepalanya. Ambil air di atas, enggak usah pergi. Baru keluar dari air. Kaki kanannya dulu, baru kaki kirinya. Sah itu wudu, sah tunji. Sah ji. Sah juga itu berwudu seperti itu, sah. Ya. Tetapi kalau mau sempurnanya, kata Imam Malik, pijit-pijit ki. Imam Malik. Baru itu kalau berwudu di tempat yang setiap tetesannya itu adalah menggugurkan dosa. Ya, itulah ketentuan daripada berwudu. Baik. Jadi, kaki kiri dulu, baru kaki kanan dulu, tidak jadi soal. Ya. Tangan kanan dulu, tangan kiri dulu. Kalau mau ikuti Nabi, persis seperti Nabi, Nabi tidak pernah melakukan sesuatu dua-duanya. Pasti tangan kanan dulu, tangan kiri, karena itu hadisnya secara umum. Bukan hadis khusus untuk wudu, tapi hadisnya secara umum. Kalau ngambil sesuatu tangan kanan, kalau memakai sandal kaki kanan dulu. Pokoknya buka bajunya yang kanan dulu, kan begitu. Nah, inilah ketentuannya menjadi sunnah saja. Jadi sunnah mendahulukan, bukan merupakan kewajiban ya. Jadi kalau ada orang berwudu kemudian kurangnya air, tiba-tiba ini kiri mau dulu, kanan tidak usah ditegur, sah gitu, insyaallah aman ya daripada bertengkar. Apalagi kalau anak-anak yang tegur ke orang tua, dia bilang itu orang tua apa tuh dosen kau. Bahaya. Baik ya, baik ya Pak ya. Nah, sekarang saya ingin mengajak untuk melihat bagaimana ketentuan wudu itu sendiri, manfaat-manfaatnya wudu secara tersendiri. Wudu ini ada 5 ketentuan hukumnya. Ada perbuatan yang kita wajib berwudu, artinya harus. Ada perbuatan yang kita hanya sunnah berwudu. Ada perbuatan yang kita hanya boleh wudu, boleh tidak, mubah. Ada perbuatan yang makruh kita berwudu. Ya, bahkan ada dikatakan haram berwudu. Ya, seperti itu. Yang manakah itu? Ini. Yang wajib berwudu, tawaf di Ka'bah. Karena ada hadis mengatakan at-tawafu bil baiti salatun. Hadisnya ya, hadis Nabi. Tawaf di Baitullah itu adalah salat. Para ulama mengatakan kalau tawaf itu dikategorikan sholat, sedangkan sholat itu tidak bisa kalau tanpa wudu, maka wajib hukumnya berwudu. Nabi tidak mengatakan kalau kamu mau tawaf berwudulah, tidak mengatakan begitu. Inilah perlunya para ulama. Nabi hanya mengatakan at-tawafu bil baiti sholatun. Kalau kau tawaf, dia itu adalah dianggap sholat. Karena dianggap sholat berarti sholat. Kalau dianggap sholat berarti harus ada wudu. Itulah jumhur ulama. Syafi'iyah, Malikiyah, Hambaliyah. Kecuali Imam Hanafi. Kata Imam Hanafi, kalau tawaf itu kalau dianggap sholat tapi bukan salat hakikat, bukan salat yang sebenarnya. Karena salat yang sebenarnya semua juga orang faham, Allahu Akbar diakhiri dengan ini.
Apakah orang kalau tawaf itu juga sama dengan sholat? Dianggap sama. Kalau dianggap sama, tidak persis sama. Kalau tidak persis sama, tidak apa-apa, tidak berwudu. Imam Hanafi. Luar biasa logikanya Imam Hanafi. Ya, jadi kalau ada yang pergi umroh, kemudian tiba-tiba banyak sekali orang, jauh tempat berwudu, kemudian tiba-tiba batal wudunya waktu tawaf, pindah mazhab saja. Saya pindah ke mazhabnya Imam Hanafi. Atau ragu-ragu ki, sebentar mau kekencil lagi. Sebelum tawaf pindah memang mati. Ya Allah, saya mau pindah mazhabku ke Imam Hanafi. Mazhabku juga bersentuhan dengan perempuan juga, karena aku bawa ke istriku. Ya, ada juga tetanggaku yang ikut sama istriku. Ya, kadang-kadang bersentuhan juga. Ya Allah, pindah mazhab kak. Tidak apa-apa Ji. Gitu. Tapi kalau pulang ke sini, kembali ke mazhab tak. Nanti kalau tidak ada mazhabnya, dikira kita dua sekolah tak. Karena itu masa seperti orang sekolah. Kalau sudah sekolah mau di STM, jangan kau lagi sekolah di Sanawiyah. Ya, di mana sekolahmu di STM? Ya sudah di STM terus. Ya, kecuali ada bencana di sana terjadi, terpaksa kau pindah ke situ. Ya, kira-kira begitu Ji, itu penafsirannya itu al-mazhab. Jadi wajib hukumnya adalah itu. Apalagi yang wajib selain daripada itu, kalau jumhur tawaf tadi adalah wajib, fardun. Illa anna qad ahla fihi nutqah wa man nataka fala yantuku illa bi khair. Ya. Kemudian yang wajib juga adalah itu ketika kita mau sholat, ya. Sholat harus wudu, ya. Melakukan. Kemudian yang wajib lainnya adalah ketika mau membaca Al-Qur'an. Ya, membaca Al-Qur'an la yamassuhu illal mutahharun wajib. Kemudian ada yang mandub, ada yang sunnah saja. Ya, belum ya? Berapa menit lagi? 10 menit. Saya percepat ini. Mandub adalah ada yang disunahkan, banyak diantaranya. Yaitu wudu setiap kali mau salat. Wudu, itu sunnah Ji. Kalau masih ada wudu tadi siang sampai sekarang terjaga, tidak apa-apa Ji. Tapi kalau kita wudu setiap kali mau salat, bagus Ji. Sunnah ya. Lebih banyak lagi dosa-dosa yang jatuh. Kan tadi jatuh baru separuh. Bukan kita ya, saya. Lebih banyak dosa-dosaku yang salah, yang jatuh. Tadi baru separuh jatuh. Tapi kalau saya ulang, berjenggot. Lama-lama jadi putih itu kita punya dosa-dosa ya. Ya. Nabi bersabda, seandainya tidak berat pada umatku, maka aku akan menyuruh kepada dia setiap kali dia ingin sholat harus berwudu dan harus bersiwak. Harus berwudu dan harus bersiwak. Maksudnya itu, walaupun ada wudumu, ya berwudu kau kembali. Kan begitu kira-kira pengertiannya hadis ini. Tetapi kalau memang tadi batal kiai wajib wudunya kalau batal. Tidak bisa orang salat tanpa wudu. Ya, apalagi memperbarui wudu. Ya tadi itu sudah ada wuduku, baru saja wudu. Kemudian mau lagi wudu, perbaharui wudu boleh. Tapi kata ulama juga itu makruh di hukumnya itu. Itu contohnya hukum makruh. Baru wudu ini, baru keluar dari situ. Duduk sebentar ini. Mau wudu dah, mau wudu lagi deh. Nah masih basah rupanya, masih basah. Ya, terlalu semangat mau hilangkan dosa-dosanya. Makruh itu hukumnya, artinya kalau dia kerja tidak apa-apa juga. Tapi kalau dia tidak kerjakan jauh lebih bagus karena baru ke wudu itu ya. Ya, kata para ulama. Baik. Kemudian ada lagi yang tadi contohnya adalah makruh. Kemudian mau membaca buku. Kalau mau membaca buku berwuduklah, bagus. Mau tidur. Sunnah semua ini, tidak wajib. Sunnah semua, lebih bagus. Bangun tidur.
Iya. Kemudian sebelum mandi junub. Mandi junub sendiri biar tidak wudhu sebenarnya. Karena sudah mandi junub itu bisa dipakai salat. Yang penting catatannya mandi junub itu niat mandi junub, jangan sentuh lagi kemaluannya. Kalau sentuh kemaluan, menurut jumhur ulama itu batal ki wudhu, batal ki juga mandi junub tak itu. Jadi harus maksudnya bukan batal ya, tidak bisa dipakai salat. Jadi bisa dipakai salat. Tapi kalau habis mandi junub langsung salat biar tidak berwudhu karena dia sudah mandi junub, itu sudah membersih. Baik. Kemudian habis marah berwudhu, sunnah semua itu. Habis marah atau menahan marah sebelum marah atau melakukan kesalahan, habis bergibah sama orang, barusan dia gibah ini. Tidak disadari, ketawa-ketawa cerita orang. Setelah selesai cerita baru sadar, astagfirullahaladzim. Ternyata orang lagi saya gibah. Mau ki bagus pergi wudhu. Ya. Ya. Baik. Inilah sejumlah hal apa tadi yang diharamkan. Ada wudhu yang diharamkan, tinggal satu. Wudhu yang diharamkan adalah berwudhu dengan air yang tidak halal. Ya, cari-cari air tidak ada. Ada toko di depan, ada airnya. Tidak ada orangnya, langsung berwudhu. Kan mau aja salat, ambil airnya baru pakai salat. Haram hukumnya berwudhu seperti itu. Itu yang contohkan. Ya, baik. Saya kira ini ada pertanyaan, silakan. Sudah waktu. Ya. Memang kalau kita basuh tangan memang selalu harus dari atas ke situ atau memang ada? Ya, begini. Yang namanya membasuh di dalam fikih, adalah seluruh bagiannya itu terkena. Apakah dari kiri ke kanan atau kanan ke kiri tidak jadi soal, itu sah. Tetapi ada orang yang ingin mempraktekkan apa yang ada di dalam Al-Quran persis sama. Boleh juga. Ya. Wamsahu wa arjulakum ilal ka'baini, dan kakimu sampai ke mata kaki. Berarti kalau dibasuh dari bawah sampai ke mata kaki, jangan dibalik dari mata kaki ke bawah. Begitu maunya. Arjulakum wa aydikum ilal marafiq, dari tanganmu sampai kepada siku. Kan di Al-Quran tidak disebut dari siku sampai ke tangan, tidak kan? Iya. Tetapi para ulama mengatakan kalau dari siku sudah basuh sampai ke tangan bisa tonji. Bisa tonji, cuma tidak wajib pokoknya. Sama dengan tadi membasuh. Jadi membasuh adalah semua bagian muka ini sampai sini harus kena air. Kemudian Nabi ngambil air lagi satu begini karena jenggotnya tebal Nabi. Jangan-jangan ada yang tidak kena gini-gini kan, ya. Kemudian telinga, kenapa ada telinga? Dalam mazhab Imam Ahmad saja. Dalam mazhab Imam Ahmad, telinga itu adalah bagian daripada kepala. Sepakat atau tidak sepakat? Sepakat ya? Bukan Pak ya? Sepakat ya? Bagus pendapat Imam Ahmad, saya ambil juga deh. Ya. Jadi Imam Ahmad, kalau telinga itu banyak, makanya kalau diusap kepala begini, ke belakang, ke depan, itu Imam Ahmad. Basuh juga telingamu depannya dengan belakangnya, karena itu bagian daripada kepala. Jadi bukan ini rukun tersendiri ini. Biasa orang sebentar. Nah, begini. Ini satu paket. Sekarang membasuh. Tak kalah dibahas ini. Sekarang membasuh. Membasuh ini ada 4 cara. Nabi pernah membasuh sampai begini saja. Pakai sorban Nabi tuh. Kemudian ini sorban. Kemudian ambil berwudu. Angkat begini sorbannya sampai di belakang telinganya. Baru begini selesai. Mazhabnya Imam Hanafi. Imam Hanafi mazhabnya sampai di sini. Separuh. Ada yang lihat lagi Nabi. Dorong kepalanya ke belakang begini. Baru dorong ke depan. Imam Ahmad dan Imam Malik. Begitu hadis yang dia dapat. Kalau Imam Syafi'i, ya, Imam Syafi'i itu, dia bilang Imam Syafi'i, apa yang dimaksud dengan mengusap? Mengusap adalah menempelkan tangan kepada tempat yang dituju
Karena di Al-Quran dikatakan biruusikum. Jadi menempelkan tangan di kepala dengan disertai dengan air. Ya, itu namanya mengusap. Apakah dia tarik atau dia tidak tarik? Dan kepala di sini, bagian kecil dari kepala atau bagian besar sudah kena kepala. Sudah sah. Makanya kalau Imam Syafi'i, biar 3 lembar rambut dikasih begini, sami. Mau ke anunya, makanya jangan orang pate-pate begitu. Dia bilang pate-pate tidak sah itu. Sah menurut Imam Syafi'i. Sah menurut Imam Syafi'i. Ya. Ya, hadisnya semuanya ada. Kalau kita baca hadisnya bukan pelajaran fikih lagi, tapi pelajaran hadis. Baik ya, sudah selesai. Bisa Ji. Itu digabung-gabung banyak mazhab di situ. Tapi mazhabnya Imam Syafi'i, dan ditolak mazhabnya Imam Hanafi. Ya, karena yang didorong ke belakang itu hanya 2 mazhab yang temukan itu, Imam Malik dengan Imam Ahmad bin Hambal. Itu yang menemukan yang ke belakang. Imam Syafi'i itu Ji, separuh. Kemudian Imam Hanafi seperempat dari kepala tadi, seperempat dari kepala. Nah, Imam Syafi'i yang penting ada sedikit, yang penting begini sedikit. Ya, kalau ada turun begini, tambah bukan itu. Kalau ada rambut turun begitu, Imam Syafi'i bukan itu, karena dia melewati batas dia kasih naik dulu itu, baru ini yang di atas. Jadi kalau ada yang turun begitu kasih naik itu, yang di atas yang diusah. Akurat itu para ulama. Nah. Boleh silakan, enggak apa-apa Ji, enggak apa-apa Ji. Ini yang begini-beginian tidak merusak ibadah. Perbedaan pendapat yang kecil begini tidak merusak ibadah, sama dengan at-tahiyatu. Ini at-tahiyat ya. At-tahiyatul barakatuh. Ada yang begini. At-tahiyatu. Ada yang begini. At-tahiyatu. Ada yang begini. At-tahiyatu. Itu 4 mazhab begitu. Tidak saji semua itu, enggak usah dianukan. Yang tidak bagus kalau misalnya tidak mau angkat tangannya begitu. Nah, itu yang salah. Baik, kita cukupkan dulu ya. Masih ada? Ya, silakan. Ya. 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 Pindah mazhab dulu baru tawaf. Jangan setelah baru bersentuhan. Ya. Tidak menjadi akal-akalan karena darurat. Yang akal-akalan itu kalau misalnya tadi berniat nanti setelah bersentuhan dengan wanita, pindah mazhab deh, kan enggak bat. Sebelum kita tawaf, lihat di situasi, pindah mazhab memang. Nah, itu. Jadi tidak boleh mempermainkan, memang betul tidak boleh mempermainkan, tetapi kalau hajat betul, hajat ini. Kalau hajat betul boleh. Karena yang perlu diikuti itu adalah Nabi, bukan mazhab. Nah, yang mazhab itu adalah membawakan Nabi. Itulah sesuatunya. Yang wajib diikuti siapa? Nabi Muhammad SAW. Nah, keempat mazhab ini masing-masing membawakan caranya Nabi. Artinya kalau kita pindah ke situ, Nabi juga yang diikuti. Pindah ke situ, Nabi juga yang diikuti. Jadi kalau kita pindah mazhab, bukan imam kita ikuti, tetapi Nabi Muhammad SAW. Pernah lakukan. Begini, yang berkenaan dengan bersentuhan itu penafsiran dari ayat dan dikerjakan oleh para sahabat. Ayat mengatakan bersentuhan. Kata-kata bersentuhan banyak. Bersentuhan di dalam Al-Quran keadaan dimaksud adalah jima. Nah, yang mengatakan jima adalah Imam Hanafi. Jadi kalau bersentuhan biasa, biarpun ada hawa nafsu ya tidak batal itu wudu karena tidak jima. Karena menurut Imam Hanafi pengertiannya itu seperti itu. Nah, ada yang mengatakan, oh tidak, yang bersentuhan kata Imam Syafi'i, bersentuhan ini sentuh. Apa namanya ini? Sentuh. Ya kalau bersentuhan begini berarti batal, batal. Ya. Jadi kalau di Indonesia kita lebih enak mazhab Imam Syafi'i supaya lebih hati-hati gitu. Sentuhan. Iya. Jangan pindah mazhab karena mau jabat tangan saja. Sekalian kalau mau pindah mazhab satu hari gitu biar perbuatan apa saja. Sudah jabat tangan pindah mazhab lagi kembali. Itu tadi yang dibilang Bapak ini mengakali. Tapi bukan Bapak ya, bukan Bapak, orang lain sana. Ini kan jabat tangan. Makanya dalam jadi ada pernah kejadian Nabi SAW ada tangan
wanita tertempel begitu. Nabi tidak tahu tangan siapa itu dipukul sama Nabi. Tangan siapa ini? Ternyata perempuan. Nabi tidak berwudu kemudian salat. Ya, kejadian yang seperti itu. Tapi kalau ada hadis seperti itu kita tidak boleh langsung ikut karena dia mati dulu itu hadis. Ini hadisnya betul nggak? Hadisnya ini rawinya bagaimana? Bukhari, Muslim, bagaimana kekuatannya? Nah itu mempengaruhi hukum wajib, sunnah dan apakah itu masuk dalam kategori mazhab atau tidak. Nah, itulah para ulama ya. Baik ya, sudah selesai ya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita berdoa kepada Allah. Allahumma ahsin wukufana baina yadaik wa la tukhzina yawmal ardi alaika wardina warda'na. Allahumma arina haqqan warzuqna tiba'ah warinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ansuril Islam wal muslimin fi Filastin wa Gaza wa dhifatil gharbiyah wa fi janubi Lebanon wa fi Suriah wal Iraq wa fil Yaman wa fi Myanmar wa fi kulli anha'il alam wa khassatan Indonesia wa baldatuna Makassar. Allahumma man arada bil islami wal muslimina khairan fa waffiqhu Allahumma bi kulli khair. Man arada ghaira zalika fa sallallahu azza azizul muqtadir. Amin amin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.